Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YAI, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Robani di ruang literasi, membaca dunia, merangkai makna. Oke sahabat YIP, seperti biasa kali ini saya sudah ditemani dengan rektor kita semua, yaitu Bapak Dr. Haji Nurmawan MAG. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin setelah kemarin kita membahas mengenai tentang bab pertama di buku Menyambut Maut ini, mengenai tentang siapakah manusia. Tetapi nih Ustaz, tadi yang tadi saya baca-baca mengenai tentang sub-sub temanya mungkin dan juga isinya ini mengenai tentang luka-liku manusia mempersiapkan kematiannya nih Pak. Mungkin kemarin juga sudah disebutkan bahwa pasti manusia itu merasakan kematian nih Pak. Nah, untuk membahas bab 2 ini nih Pak mengenai tentang manusia dan kematian, bagaimana sih Pak ya sikap manusia terhadap kematian ini nih Pak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Di bab 2 ini dibahas tentang manusia dan kematian. Jadi sebelum menjawab pertanyaan bagaimana sikap manusia terhadap kematian ini, nanti diurai ada beberapa sikap dan pandangan atau cara manusia melihat kematian itu. Saya ingin memulai sesuai dengan tema yang ada di buku ini tentang hakikat maut ya. Jadi hakikat maut itu artinya berpisahnya ruh dengan jasmani, itu hakikat dari maut yang sebenarnya. Nah kemudian selalu ada dimunculkan pertanyaan terutama bagi kaum saintis, bagi ahli ilmu pengetahuan itu, kemana ruh itu ya. Nah ini sampai hari ini pun itu tidak ada jawaban, tidak ada yang bisa menjawab kemana ruh itu berlari dan atau terbang seperti apa ya, kecuali kita kembali semuanya itu meyakini apa yang sudah diwartakan oleh Al-Quran. Nah tentang maut ini memang manusia dengan kematian itu sangat tipis sekali ya. Maka kita sering mendengar orang sedang melakukan aktivitas tertentu tiba-tiba maut. Karena memang jarak antara hidup dengan maut ini sangat tipis sekali. Dan Al-Quran menggambarkan bahwa setiap jiwa ini yang sudah insya Allah ya, apalagi mahasiswa kelompok muslim ini sudah memahami ayat ini, yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di dha'iqah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Nah ini ada beberapa tafsiran atau makna dari dha'iqah itu. Dha'iqah itu diartikan dalam salah satu tafsir itu artinya mencicipi. Nah di sini juga dijelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya bahwa setiap orang ketika menjelang mati itu dia akan merasakan, mencicipi di dalam kematian itu tentang kenikmatan dan azab. Jadi dha'iqah itu diartikannya seperti itu. Jadi dha'iqah itu diartikan bahwa ketika orang akan meninggal dalam posisi sakaratul maut, itu dia sudah bisa merasakan apakah nikmat atau azab. Sehingga dha'iqah ini adalah pintu awal manusia untuk merasakan tentang apa yang akan dijalaninya nanti itu. Apakah perjalanan yang akan atau setelah kematian itu berupa kenikmatan, itu di dha'iqah, sudah mencicipi kenikmatannya. Maka beda orang yang meninggal dalam posisi kekafiran dan orang yang meninggal dalam posisi sedang beriman. Dha'iqahnya beda. Dia sudah merasakan nikmat-nikmat yang akan dirasakan ketika meninggal bagi orang yang beriman. Dan juga siksa itu sudah dirasakan dalam proses sakaratul maut bagi orang yang di dalam proses hidupnya itu ada di dalam kekufuran. Nah ini di dalam itu saya bacakan sebagai ringkasannya saja. Dan kemudian juga ini yang mengenai hakikat maut ya. Jadi juga di dalam ayat-ayat lain juga dijelaskan jangan sampai kita mengira bahwa orang-orang yang misalnya meninggal itu mereka dalam keadaan mati, tetapi mereka sebenarnya sedang dalam posisi hidup. Nah
Itu tema yang terkait dengan hakikat kematian. Nah, kemudian saya mengulang mengenai sedikit juga mengenai firasat karena ini seringkali menjadi mitos. Betul, Nah, ini Pak. yang harus Apalagi saya dikaitkan dengan beberapa ada burung yang bersuara iya dan itu. meninggal gitu, Pak ya. Makanya juga ada yang protes, kok Pak Nurmawan menulis firasat kematian, justru saya tulis untuk menjelaskan gitu ya. Masya Allah, Nah, luar biasa. gitu ya untuk menjelaskan. Adakah nah di dalam kehidupan sehari-hari memang kita sering mendengar kata firasat ya. Firasat itu sering kalau dalam bahasa itu merupakan pertanda akan terjadinya sesuatu. Nah, dalam hal ini kalau disebut dengan firasat kematian artinya pertanda. Orang memiliki dianggap pertanda akan terjadinya mati. Nah, sebenarnya kalau kita lihat orang kalau berbicara tentang firasat kematian itu orang hanya mencoba merangkai suatu peristiwa dengan peristiwa lain, terjadilah kematian, maka disimpulkan rangkaian peristiwa sebelum kematian itu disebut dengan firasat kematian. Padahal ada pertanyaan bisa dibalik kan, seandainya tidak terjadi kematian, apakah rangkaian peristiwa itu dianggap sebagai firasat? Nah, ini kan jadi secara logika, secara ilmiah sebenarnya firasat kematian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti gini, orang hanya mengira-ngira saja gitu kan. Ini tadinya begini, kemudian dia berucap seperti ini, kemudian juga berperilaku kok berubah sekarang, tiba-tiba terjadi kematian. Itu orang menganggap sebagai firasat. Nah, misalnya kalau orang ini berucap begini, berperilaku seperti ini, tapi tidak melahirkan, tidak mengakibatkan dia mati, apakah disebut firasat kematian? Kan jadi enggak. Ya, artinya itu hanya sekali lagi, itu hanya orang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Walaupun kisah-kisah kematian untuk para nabi, salafus sholih itu memang diceritakan bagaimana kisah-kisah wafatnya para nabi itu dalam posisi yang sangat indah itu ada. Kita hanya sekali lagi melihat bahwa firasat atau paling tidak tanda. Tanda itu karena secara sains orang yang sudah tua, sakitnya sudah parah, kemudian juga mungkin organ-organ tubuhnya banyak yang sudah tidak berfungsi, ya itu mah kita bisa menyimpulkan bahwa dia secara alamiah sudah dekat dengan kematiannya, makanya jangan ditinggalkan kan seperti itu. Jadi itu di situ yang disebut firasat. Nah, kemudian di sini juga, nah ini yang mungkin salah satu hal yang tadi menjawab tentang bagaimana sikap manusia dalam menghadapi kematian ini. Kalau kita perhatikan, memang saya tulis bahwa sikap manusia di dalam menghadapi kematian ini ada 5 sikap, tapi saya tulis 4 saja ya, karena artinya ada yang digabungkan. Pertama, takut karena tidak mau berpisah dengan dunia dan keluarga, gitu kan? Takut karena tidak berpisah dengan dunia, dengan harta, dengan keluarga yang dicintai, dia tidak mau berpisah. Ini wajar dan manusiawi. Dia sudah berjuang mencari harta kan, untuk siapa? Jabatan, untuk siapa? Untuk anak dan keluarga. Sehingga dia kalau dengan meninggal itu tidak, artinya dia akan berpisah kan. Nah, sehingga inilah yang kemudian kalau bagi manusia yang takut mati karena dia tidak mau berpisah dengan hartanya itulah yang juga disenyalir di dalam surat An-Nazi'at ya, ayat 37 dan 39. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini. Jadi adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Ini orang yang orientasi hidupnya itu hanya masalah duniawi saja. Nah, kemudian juga ada sikap manusia terhadap maut itu takut karena kematian digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, itu bagaimana tidak takut ya? Azmi, kita dimasukkan ke lubang, ke liang lahat gitu, kemudian ditinggal tanah. diuruk dengan tanah. Setelah itu juga tanahnya supaya padat diinjak-injak kan. Kemudian yang mengantar pergi gimana? Kita diam sendiri kan di situ. Dan bahkan kata Rasulullah juga dalam sebuah hadis, tiada lagi pemandangan yang paling mengerikan selain ketika manusia dimasukkan ke dalam liang lahat itu kan gitu. Nah, ini salah satu. Yang kedua mengenai sikap manusia dengan kematian itu. Jadi takut karena memang ketika menghadapi kematian berarti dia menghadapi kehidupan yang sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian juga di sini
Yang ketiga adalah takut, sikap manusia terhadap kematian, takut karena merasa belum punya banyak bekal. Nah, ini mungkin kita merasakan kenapa kita takut mati, karena bekal apa yang sudah kita persiapkan, kan seperti itu. Sedangkan kematian itu atau setelah mati itu kita akan melanjutkan perjalanan yang begitu panjang gitu. Jadi takut ini menurut saya lebih positif ya. Takut karena dia belum memiliki banyak bekal untuk perjalanan hidupnya. Nah, kemudian takut karena banyak dosa juga sama kan. Aduh, gimana nih kalau mati kita belum bertobat, kita masih banyak dosa. Maka yang terbaik itu adalah mempersiapkan supaya kita bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa. Dan yang kelima ini yang terbaik menurut saya, yaitu orang yang ini, dan mungkin juga ini pada tingkatan atau derajat orang yang sudah paling tinggi, yaitu pasrah disertai persiapan. Ini pasrah karena tidak bisa dihindari. Tapi apa? Tapi dia bersiap diri. Nah, inilah yang kemudian insya Allah di dalam Al-Quran yang disenyalir di dalam surat Fussilat ya, surat yang ke-41 ya kalau tidak salah, dan ayatnya ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabsyirhu bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi ini ayat ini ternyata dikaitkan atau di dalam beberapa tafsir dikaitkan dengan peristiwa ketika orang itu akan dicabut nyawanya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah tsumastaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka itu adalah para malaikat. Apa yang dikatakan? Ala takhafu wala tahzanu. Ini kan sesuatu yang ketika menghadapi sakaratul maut itu antara takut dan mengerikan. Maka malaikat akan turun kepada orang yang istiqomah itu. Ala takhafu wala tahzanu. Ini kan menarik. Itu kan menjadi dambaan ya, bukan menarik lagi, menjadi dambaan kita sebagai orang yang beriman. Nanti di dalam sakaratul maut itu kita ingin malaikat itu berbisik kepada kita, ala takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan bersedih, jangan khawatir. Gitu kan? Nah, bahkan selanjutnya ada kabar selanjutnya, wabsyirhu bil jannati lati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar mereka dengan surga yang sudah disiapkan. Nah, ini tentu dalam sikap manusia dalam menghadapi kematian ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pasrah disertai dengan persiapan. Nah, jadi kalau kata kuncinya bagaimana? Ya, di sini kalau menulis atau merujuk kepada ayat ini, kita harus istiqomah, konsisten. Itu yang susah kan? Betul. Yang susah dalam hidup itu kita adalah konsisten. Bahasa sehari-hari, bahasa mahasiswa mungkin ya, kita konsisten. Bahasa agamanya kita istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah ibadah, istiqomah belajar, istiqomah menulis. Konsisten, sustainabilitasnya terjaga, itu yang sulit. Ternyata ini yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau orang yang sekarang belajar, besok malas, besok belajar, itu tidak termasuk kata orang yang konsisten atau istiqomah. Orang yang hari ini infak, besok tidak, nah ini juga tidak termasuk istiqomah gitu kan. Nah, jadi kata kuncinya apa kalau merujuk kepada ayat ini? Istiqomah. Susah nggak istiqomah itu? Berat, tapi bisa dilaksanakan nggak? Perlu latihan. Nah, di situ juga perlu, dalam bahasa orang-orang ahli hikmah itu perlu riadoh, perlu latihan. Untuk membaca, belajar secara konsisten saja kan kita perlu berlatih. Untuk misalnya jadi seorang penulis itu perlu konsistensi waktu. Misalnya jam sekian sampai jam sekian saya dipaksakan harus menulis. Orang yang ahli misalnya ahli tahajud, ahli ibadah itu supaya istiqomah kan perlu ada proses-proses pemaksaan diri. Nah, tetapi juga jaminan dari Allah itu yang menurut saya ini bagian yang menjadi dambaan setiap kita sebagai muslim. Jadi bisikan malaikat ketika Allah atau ketika kita dalam sakaratul maut itu, malaikat berbisik, ala takhafu wala tahzanu. Aduh, menarik gitu ya. Nah, kemudian di dalam bab kedua ini juga
bersiaplah menghadapi kematian. Sama tadi bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Umar. Ini saya bacakan hadisnya. An Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa ayul mu'minina aqyas qala aksaruhumul maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Jadi kata Ibnu Umar telah berkata, ketika aku duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang dari golongan Ansor lalu bersalaman kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Rasul menjawab, orang yang terbaik akhlaknya. Lalu orang Ansor itu bertanya lagi, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat mati lalu mempersiapkan diri setelahnya. Itulah yang disebut dengan orang cerdas. Jadi orang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang selalu mengingat mati lalu dia mempersiapkannya. Kalau kita telaah, kenapa ya orang mengingat mati itu disebut orang cerdas? Karena ternyata dengan mengingat mati disebut cerdas, pasti dia hidupnya akan tertata dengan baik, termanage dengan baik. Ingin banyak amal, ingin banyak berbuat, itu karena dia ingat dengan kematian yang harus dipersiapkan dengan baik. Mau melakukan apapun, ingat, karena ada kematian yang akan mempertanggungjawabkannya. Itu yang di sini tentang hadis itu. Kemudian di sini yang saya tulis juga di dalam bab 2 ini tentang ini, maka persiapan-persiapan yang harus dilakukan itu adalah melakukan wasiat takwa terhadap keluarga ya. Kemudian wasiat harta juga. Di sini memang ada dalil-dalilnya jelas gitu ya disampaikan mengenai ini. Kemudian juga yang paling mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu mendengar, makanya saya tulis di sini larangan meminta mati. Ismi pernah dengar nggak orang yang meminta mati? Nah, gimana seperti apa? ya Allah muatkan Nabi ayeuna gitu Oh kan gitu biasanya. ya. Atau ada orang yang memang daripada misalkan banyak masalah di dunia mendingan Mati. maut gitu. Itu. Jadi orang kenapa sampai berpikiran seperti itu? Atau ketika kita menjenguk orang yang sakit, terus kata keluarganya, duh hawatos teuing mun dikitu mati. Dan kalau kelihatannya seperti itu sudah aja minta dimatikan gitu seperti itu. Nah itu pernyataan-pernyataan seperti itu seperti benar ya, seperti benar meringankan keluarga, meringankan yang sakit, padahal itu salah mungkin ya Pak ya. Itu salah. Jadi Rasulullah dalam masalah ini memberikan pengajaran kepada kita semuanya, jadi supaya kita berdoa. Nah ini doa yang mungkin apakah juga sudah sering kita baca atau belum hafal sama sekali gitu ya. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairon li wa tawafani idza kanatil wafatu khairon li. Jadi ya Allah berikanlah aku umur panjang selama umur panjang itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama wafat itu baik bagiku. Jadi kita meminta kepada Allah itu yang terbaik, umur panjang yang terbaik, diwafatkan juga adalah yang terbaik. Nah ini doa yang menurut saya insya Allah kalau dibaca setiap sholat gitu ya, setiap setelah sholat maksudnya itu bagus sekali. Nah kemudian digambarkan juga ya manusia dan kematian itu ada macam-macam kondisi sakaratul maut. Sakaratul mautnya orang mukmin seperti apa gitu kan, sakaratnya orang-orang yang zalim seperti apa. Nah ini jelas ya diinikan. Misalnya di dalam surat An-Nahl kita baca di dalam ayat ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini menggambarkan malakal maut ketika datang kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat kebaikan, apa yang disampaikan? Salamun alaikum. Keselamatanlah bagi kamu. Tapi sebaliknya, ada sakaratul maut bagi orang-orang yang zalim itu, di sini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat ke-27. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir,
seraya. Nah ini seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah dan ini kan baru sakaratul maut, tapi ancaman malaikat itu sudah rasakanlah siksa neraka yang membakar. Nah ini dalam kondisi situasi sakaratul maut, perbedaannya orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang zalim. Nah, kemudian juga di dalam masalah bab 2 ini dijelaskan bagaimana talqin dalam kematian itu ya. Talqin dalam kematian itu sudah jelas. Mungkin di dalam praktiknya terjadi beragam cara, tapi ada suruh, ada perintah ya yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kata Rasul, siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka kewajiban kita bagi orang yang sedang meninggal itu mentalkinkan gitu ya. Mentalkinkan itu artinya memberikan paham. Rasulullah di dalam hadis lain juga bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Artinya apa? Tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya itu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Tuntun ya. Ini yang kadang-kadang kita suka teriak-teriak, tapi yang benar itu adalah kita memberikan tuntunan secara perlahan sampai dia itu mengucap atau isyarat dia mengucapkan itu. Karena orang yang sakaratul maut itu kan kondisi kesadarannya sudah tidak ini. Jadi harus dituntun supaya dia mengucapkan kalimat itu. Dan tidak perlu harus terus diulang-ulang seperti memaksakan supaya ucapannya seperti kita orang yang sadar. Itu kan dia sedang dalam keadaan mabuk gitu. Nah, di sini jelaskan juga cara mentalkinkan orang yang meninggal. Dan juga kemudian dibahas masalah kehidupan di alam kubur. Nah ini juga bagian dari hal persoalan yang perlu diimani karena menyangkut persoalan-persoalan yang bagaimana kehidupan nanti di alam kubur. Tegur sapanya orang-orang yang beriman, gitu ya. Di sini dijelaskan, hadis-hadisnya juga dijelaskan dan juga dijelaskan kenapa orang-orang yang kafir, orang yang dolim itu mereka tidak bertegur sapa karena mereka di dalam alam kubur saja sudah mendapat cobaan, mendapat siksaan sehingga tidak bisa bertegur sapa dengan saudara-saudaranya. Jadi inilah yang saya tulis di dalam bab 2 ini, manusia dan kematian. Nah, dengan harapan tentu ya khusus bagi saya ini menyadarkan dan lebih memberikan sebuah keyakinan tentang proses yang disebut dengan bahasa sekarang ini eskatologis gitu ya. Eskatologis itu kan artinya keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Setiap agama mengajarkan itu. Dan saya menyampaikan ini karena keyakinan berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis supaya lebih memperkuat. Karena keyakinan tentang masa depan hari akhir itu menurut saya justru akan menambah semacam satu spirit dan energi bagi kita untuk betul-betul kita menjadi manusia yang benar. Itu saja pembahasan di bab 2 ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak sekali Ustaz. Sangat menginspirasi sekali ya dari pembahasan mengenai tentang sikap manusia untuk menyambut kematian. Demikianlah pembahasan pada buku Menyambut Maut di bab tentang manusia dan kematian. Tetap stay tune terus di YouTube IAI Persis Bandung di Ruang Literasi Membaca Dunia, Merangkai Makna. Saya Muhammad Azmi Robani pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.